bersama saya Ojek Evander dari Story Fact by Evander. Oke, kayaknya dari season 3 episode ke-20. Oke, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang keluarga Yuan Shao biasa di tangan Cao Cao. Kenapa saya ngomong kita? Karena ada tamu spesial nih guys, yaitu papa saya nih guys. Hai, saya di sini. Iya nih, hari ini saya diminta untuk melanjutkan kisah Samkok ini guys. Diminta oleh anak saya, Story Fact by Evander. Channel dia nih yang Jangan lupa subscribe channel Andau ya guys, untuk saya. Oke, sip. Terima kasih. Oke guys, jadi gini, kisah ini melanjutkan tentang ambisi Cao Cao yang ingin meluaskan wilayahnya ke wilayah utara. Dia ingin meluaskan karena saat itu dia sudah menjabat Perdana Menteri guys, dan dia sangat ingin sekali menguasai lebih banyak lagi wilayah. Dan saat itu dia menyasar 5 wilayah penting, 6 yaitu Keciu, Pengciu, dan Hiciu, dan 3 lagi lupa saya. Nah, kemudian wilayah itu yang dia incar itu pada saat itu dikuasai oleh keluarga Wan Xiao, di mana Marga Wan. Ya, Marga Wan, betul. Nah, di mana keluarga Wan Xiao saat itu sangat kuat sekali. Tentaranya juga sangat. Mereka memiliki 700.000 tentara atau 7 divisi. Dan keluarganya sangat kuat sekali. Dia punya tiga orang anak, Wan Tam, Wan He, Wan Xiang, dan keponakannya Kokan. Nah, kisah ini awalnya jadi begini. Pada saat Wan Xiao berbicara dengan istrinya tuh ingin putra bungsunya yaitu Wan Xiang diangkat sebagai pewaris. Karena yang lain-lainnya Wan Tam dan Wan Yu udah gak punya ibu guys, kasihan banget ya. Ya, nah, tapi kemudian setelah Wan Xiao konsultasi dengan penasehatnya bilang jangan, karena kalau diwariskan kepada anak bungsunya maka kedua kakaknya terutama yang sulung pasti akan marah gitu. Nah, pada saat Wan Xiao sedang bimbang, tiba-tiba terdengar kabar bahwa Cao Cao sedang mau menyerang mereka. Nah, akhirnya menyerang lagi guys, itu invasi kedua. Nah, itu invasi kedua. Akhirnya Wan Xiao fokus dulu untuk menghadapi tentara Cao Cao. Nah, pada saat itu semua anak-anaknya datang memberikan bantuan. Penasihat yang menasihatinya untuk tidak mengalahkan Wan Xiang bernama Kuetou. Nah, gitu. Itu penasihatnya yang bagus ya, itu yang sebetulnya harus gitu. Nah, kemudian awalnya Yuan Shao ingin memimpin penyerangan sendiri, namun karena ia baru sembuh dari penyakitnya, ia disarankan oleh Yuan Tam untuk tidak menyerang karena anak Yuan Tam takut ayahnya akan kenapa-napa kalau memimpin penyerangan. Oke guys, nah setelah itu setelah serangan bertubi-tubi dari Cao Cao dan Wan Xiao pun akhirnya kehilangan perbekalannya dia, dan dia dikejar habis-habisan sampai dia harus mengungsi berkali-kali, bahkan untuk makan pun dia tidak sempat guys. Nah, setelah itu kemudian waktu dia dikejar-kejar, dia mendapatkan kabar bahwa tentaranya itu banyak yang kalah dan mati. Akhirnya dia muntah darah guys, muntah darah. Nah, kemudian dia langsung jatuh sakit sejak saat itu. Nah, kemudian pada saat musim semi berikutnya, lagi-lagi Cao Cao menyerang. Nah, saat itu ketika Wan Xiao sedang tidur, tiba-tiba ada seorang tentara yang berkata bahwa bahwa pasukan Cao Cao menyerang kemah Yuan Shao. Bahkan pernah sesuatu kali ketika Yuan Shao sedang beristirahat dan ingin makan sesuap nasi, ketika sesuap nasinya hampir tiba di mulutnya, ada seorang prajurit yang berlari-lari yang berkata bahwa Cao Cao sudah membakar sebagai besar kemahnya. Yuan Shao pun langsung berteriak-teriak marah. Betul sekali. Nah, bahkan dia kembali jatuh sakit guys. Sakitnya tambah parah. Kan sebelumnya dia sempat muntah darah. Nah, kemudian kanker guys kayaknya. Ya mungkin. Kemudian waktu dia mau menyerang Cao Cao, anaknya Wan Xiang bilang nggak usah, ayah istirahat aja. Pak. Wan Xiang,
Wan Xiang. Kalau Wan Tam belum. Nah kemudian karena Wan Xiang terlalu gegabah, mungkin karena dia masih muda dan dia merasa hebat. Tidak menunggu bantuan dari Wan Tam, padahal Betul. Wan Tam sudah berjalan. Namun Wan Xiang berpikir nanti jasanya akan dibagi dua, jadi atau mungkin nanti dia terlalu gegabah karena dia ingin bahwa dia ingin ayahnya tahu bahwa dia melakukan cowok sendiri biarnya bangga. Namun ternyata malah berujung apes. Ya betul. Bahkan dia kehilangan banyak sekali pasukannya guys. Nah kemudian setelah Wan Xiao sakitnya tambah parah dan dia nyaris meninggal, istrinya sempat bertanya kepada dia, apakah kau bersedia mewariskan wilayahmu kepada Wan Xiang? Dengan sangat lemah, Wan Xiao menganggukkan kepala tanda setuju. Nah setelah itu kemudian Wan Xiao pun meninggal. Nah kemudian Waktu yang meninggal itu ketika Simpue penasihatnya baru saja selesai menulis huruf terakhir dari surat wasiatnya. Tahu-tahu Yuan Sam berteriak lalu pingsan sebentar lalu mati guys. Ya betul. Kemudian setelah itu Wan Xiang pun akhirnya diangkat menjadi penguasa di Qiqiu. Namun Wan Tam sangat marah guys karena Wan Tam berpikir itu hak dia. Namun Wan He setuju Wan Xiang, namun Wan Tam sangat tidak setuju karena dia merasa bahwa dia notabene-nya sebagai putra sulung, ya harusnya dia dong. Ya, nah kemudian Wan Tam yang sangat marah ingin sekali menyerang Wan Xiang untuk merebut kekuasaannya. Tapi pada saat yang bersamaan Cao Cao pun sedang menyerang. Kemudian Wan Xiang menyuruh Wan Tam dan dia mengangkat Wan Tam menjadi jenderal dan menyuruh dia untuk menghadapi Cao Cao. Sebetulnya Wan Tam sangat marah sekali. Dia sangat geram dalam hatinya. Kurang ajar ya nih adikku menyuruh-nyuruh aku untuk berperang melawan Cao Cao. Seharusnya aku yang berkuasa atas kota Qiqiu itu, provinsi ya. Nah kemudian setelah beberapa kali terjadi perang, akhirnya Wan Tam pun kewalahan menghadapi Cao Cao dan dia minta bantuan kepada Wan Xiang. Namun Wan Xiang tidak memberinya karena takut jika memberinya Wan Tam menang dan Wan Tam membunuh Wan Xiang. Jadi Wan Xiang sangat takut dan setelah ia berkonsultasi dengan Simpue berkata bahwa biarkan saja, biar Wan Tamnya mati. Kalau untuk Wan Tam mati, Wan He mah gampang. Kan kalau Wan He menyerang nggak bisa gampang ditaklukkan. Terus kalau Wan He menakluk ya udah jadi jenderal. Ya betul sekali. Nah, namun akhirnya karena Cao Cao mendesak terus, akhirnya Wan Xiang pun bersedia membantu Wan Tam karena dipikirnya bahaya kalau Wan Tam sampai menyerah kepada Cao Cao dan balik menyerang mereka, maka mereka pasti akan dikalahkan. Dan akhirnya pada saat itu karena kondisi kritis, 3 Wan bersaudara yaitu Wan Tam, Wan He dan Wan Xiang dan dibantu oleh sepupu mereka Kokan, akhirnya mereka bersatu untuk menghadapi Cao Cao. Kokan kemungkinan besar anak Yuan Su guys, tapi saya lupa juga. Nah akhirnya Cao Cao pun tidak bisa menghadapi mereka. Nah akhirnya penasehat Cao Cao berkata begini kepada Cao Cao, tuanku, itu kalau kita mendesak mereka terus, mereka pasti akan bersatu. Tapi sebetulnya mereka itu sedang saling bunuh karena sedang rebutan kekuasaan. Ini kita mundur aja, biar mereka saling berperang satu sama lain. Nanti kalau mereka udah pada mati, misalnya Wan He atau Wan Tam mati, mungkin kan tinggal Wan Xiang. Nah gampang dong buat diserang. Betul sekali. Jadi mereka menggunakan taktik memecah belah dulu untuk supaya kekuatan mereka lemah, baru kemudian Cao Cao menyerang. Dan betul saja guys, setelah itu mereka kembali lagi saling bermaksud untuk saling bunuh, yaitu khususnya antara Wan Xiang dan Wan Tam. Nah kemudian singkat cerita, setelah serangan bertubi-tubi dari Cao Cao, akhirnya Wan Tam pun kalah dan dia bermaksud menyerah kepada Cao Cao. Awalnya Cao Cao menerima Wan Tam dan bahkan bermaksud untuk menjodohkan Wan Tam dengan putrinya dia. Awalnya begitu, tapi akhirnya dia kemudian ragu-ragu dan tidak percaya sama Wan Tam. Nah kemudian dengan serangan yang bertubi-tubi dari pasukan Cao Cao, akhirnya Wan Tam pun kabur, melarikan diri.
kota Qiqiu pun berhasil direbut oleh Cao Cao. Wan Qiang pun kabur melarikan diri, minta berlindung kepada kakaknya Wan He. Akhirnya diserang terus menerus. Dalam satu pertempuran yang sangat sengit, akhirnya Wan Tam kalah di tangan Cao Cao. Dia jatuh dari kudanya, guys, setelah dibacok oleh goloknya Cao Cao. Wan Tam pun meninggal. Nah, sedangkan dua saudara yang lain, yaitu Wan He dan Wan Xiang, mereka berlindung ke sebuah provinsi. Nah, sebenarnya provinsi ini pun penguasanya tuh takut sama dua Wan bersaudara ini, karena mereka takut kalau misalkan dua bersaudara ini mungkin nanti akan mengambil kota ini juga, gitu. Namanya tuh kota Bun Kong Ta kalau nggak salah. Nah, setelah itu Cao Cao pun bermaksud untuk menyerang kota ini, tapi ternyata penasehatnya Cao Cao bilang nggak usah, tunggu aja, nanti akan ada surprise buat tuanku. Bener aja, ternyata Cao Cao tanpa mengeluarkan keringat apa-apa, tanpa mengorbankan pasukan, tiba-tiba dikasih hadiah, guys. Hadiah apa coba? Kepala dua Wan bersaudara diberikan oleh penguasa kota ini, karena mereka berdua takut, karena si penguasa kota ini takut kalau Wan He dan Wan Xiang akan merebut kota itu, gitu, guys. Lalu kemudian tiba-tiba tiba-tiba penguasa Hyuju itu Hou Huanto tiba-tiba datang lalu memberi hormat kepada Cao Cao, lalu berkata bahwa ia akan menyerahkan Hyuju dengan sukarela. Cao Cao pun langsung membuat senyum di wajahnya karena ia sangat senang tanpa harus menyerang. Lalu kemudian Hou Huanto pun tetap dibiarkan sebagai penguasa Hyuju di bawah naungan Cao Cao. Nah, begitu, guys. Jadi akhirnya Cao Cao berhasil menguasai seluruh wilayah yang begitu luas yang tadinya dikuasai oleh keluarga Wan Xiao. Nah, akhirnya kita bisa. Namun di daerah Hogo ternyata Kokan masih mempertahankan daerah itu dengan sangat sengit, guys. Namun Kokan akhirnya kalah. Betul. Akhirnya habislah sudah keluarga Wan Xiao. Nah, saat ini Cao Cao menjadi penguasa yang sangat hebat sekali. Bahkan daerah kekuasaannya begitu luas sekali, guys. Oke. Daerah utara, guys. Saya kembaliin kepada anakku ya, ini anakku nih. Oke, terima kasih sudah nonton video saya, guys. Oke, terima kasih, guys. Bye bye. Sampai jumpa.